Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, mahasiswa Handayani yang mengambil mata kuliah statistika. Kita jumpa lagi ya dalam video dalam mata kuliah statistika ya. Bentuk kuliah kita masih kuliah seperti ini ya, seperti daring seperti ini teman-teman. Ini adalah pertemuan ketiga teman-teman. Materi yang pertama dulu itu mungkin mengenai pengenalan tentang pengantar tentang statistika, dan video kedua mengenai daftar distribusi frekuensi ya teman-teman, membuat tabel distribusi ya. Nah, pada video ketiga ini teman-teman kita belajar mengenai ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data teman-teman. Nah, ya, kita mulai dari teman-teman ya. Pengertian istilah dan jenis min ya. Oke, teman-teman, di sini ada ada diagram ya. Pertama adalah dalam statistika teman-teman, dalam mengukur data itu ada tiga ukuran ya. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data teman-teman ya. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data, yang kedua adalah ukuran letak data, yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data adalah itu meliputi min atau rata-rata. Teman-teman, saya tidak ambil median ya, saya cuma ambil min dan modus, itu adalah masuk dalam pemusatan data. Kalau untuk ukuran letak data itu adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran data, itu menyangkut jangkauan antar kuartil, simpangan, rata-rata, simpangan baku atau ragam ya. Nah teman-teman, nah jadi untuk materi kali ini teman-teman, saya akan bahas dulu mengenai ini ya, min dan modus ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas median, kuartil, desil, persentil, dan mungkin juga di sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, istilah lain rata-rata atau ini tidak usah ya. Jenis min ada namanya rata-rata hitung, rata-rata ukuran, dan rata-rata harmonis teman-teman. Min ini terbagi menjadi tiga. Yang kita akan bahas adalah pertama rata-rata hitung, rata-rata ukur rata-rata ya, ukuran, rata-rata harmonis teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman mungkin pernah mendengar ini. Pernahkah mendengar pernyataan berikut? Berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelasmu ya, atau di nilai ujian teman-teman ya. Yang kedua adalah tinggi badan rata-rata siswa kelas 7 ya. Oke. Terus berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh? Oke. Yang diperoleh petani pada setiap musim dalam 1 tahun. Mungkin juga teman-teman pernah dengar ini, berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menit. Nah ya, itulah bagian dari statistika atau mencari nilai rata-rata ya. Materi ini sangat mudah sekali teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke slide berikutnya teman-teman. Oke, ukuran pemusatan data. Jadi definisinya apa ya? Merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau sekumpulan pengamatan di mana nilai itu menunjukkan pusat data ya. Ulangi, ukuran pemusatan data adalah merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data teman-teman ya. Yang termasuk dari ukuran pemusatan data adalah min, modus, rata-rata ukur, dan harmonis ya. Kita akan bahas ini caranya menghitung berapa nilai min, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis ya. Kita akan cari sebentar. Oke, inilah yang kita bahas teman-teman, menghitung nilai dari keempat itu. Sana aja. Oke, kita mulai dari
rata-rata hitung ya. Oke, untuk mencari rata-rata hitung rumusnya adalah sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyak data. Teman-teman, ini ya mulai dari SD, SMP ya sudah pernah dibahas teman-teman ya. Untuk data yang tidak mengulang, X ini adalah simbol dari mencari min ya. X bar adalah rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per dengan N. Apa itu N? Banyaknya data, sedangkan ini adalah jumlah data. Jadi jumlahkan semua baru banyak data. Contohnya teman-teman begini, saya ulangan 5 kali ya. Nilai yang saya dapat adalah misalkan 75, 85 ya, 90 lagi, terus 80 ya. Kalau mau kita cari nilai rataannya ya rata sama dengan ya tambahkan semua teman-teman. Makan 75 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 90, nah ditambah 80 per 5. Itulah yang dibilang sebagai rumus untuk mencari rata-rata ya. Nah, silakan dijumlah atau dibagi. Oke, kita lanjut di sini. Kedua, untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu. Ini ada F1 kali X1 tambah F2 X2 tambah Fn Xn per F1 tambah F2. Nah, teman-teman, sebenarnya ini hampir mirip teman-teman, cuman ini ada frekuensi ya. Contoh begini teman-teman. Saya ulangan ya. Misalkan saya mau ingin cari berat badan ya. Berat badan dari beberapa siswa. Contoh begini. Ada di sini adalah berat badan ya. Berat badan ini adalah banyak siswa ya atau frekuensi teman-teman. Nah, yang mempunyai berat badan 40 orang itu 40 kg itu mungkin 5 orang gitu ya. Yang mempunyai berat badan 50 orang itu mungkin sekitar 7 ya. Apalagi teman-teman mempunyai 60 kg ya 2, oke? Dan seterusnya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau ini kita mencari nilai rataannya, maka ini teman-teman, X bar sama dengan tinggal dikali 40 kali 5 atau 5 kali 40. Jadi ini ya, F1 berarti 5 kali 40 ditambah 7 dikali 50 tambah 2 dikali dengan 60 dibagi dengan 5 tambah 7 tambah 2. Silakan kali baru dibagi dengan banyaknya siswa teman-teman ya, seperti itu. Itulah rumus mencari rata-rata hitung. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kalau tadi berbentuk data tunggal, ini adalah data berkelompok teman-teman ya. Oke, ini data berkelompok. Contohnya begini teman-teman. Ada data ya, interval kelas itu 9 sampai 21 frekuensinya 3 ya. 22 sampai 34 frekuensinya adalah 4. Oke. 35 sampai 47 frekuensinya adalah 4 ya, seperti itu. Sampai seterusnya. Teman-teman, kalau mau dicari nilai rataannya gampang sekali, teman-teman tinggal cari saja tengah-tengah dari 9 sampai 21 adalah 15. Kita lihat. 9 ya. 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang mana ke tengah-tengahnya adalah 12 teman-teman ya. Nah, jadi XI adalah tengah-tengah dari interval 9 sampai 21. Nah, 22, 34, tengahnya adalah 28, 35, 47, 41 dan seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah F kali X. Teman-teman kali saja, 15 kali 3, 45. 28 kali 4 adalah 112 dan seterusnya. Lalu teman-teman ini dijumlah semua ya. Ditambahkan semuanya teman-teman. Ditambahkan hasilnya adalah 3955. Jumlah frekuensinya juga teman-teman. Berapa jumlah semuanya adalah 60. Mencari rataannya adalah 3955 dibagi dengan 60. Jawaban adalah 65,92. Itu kalau dalam bentuk data majemuk ya, yang pakai interval seperti itu ya. Ini mudah sekali teman-teman. Lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, di samping cara tadi teman-teman, ada juga mencari rata-rata hitung untuk data berkelompok dengan menggunakan
memakai kode ya, kode, atau kalau dalam istilah statistik adalah teori pengkodean ya, pengkodean. Nah, kita lihat gimana caranya. Ini mudah juga teman-teman. Jadi kita mulai dari sini teman-teman. Setelah kita cari nilai tengahnya, kita bebas memilih ya, memilih dari 15, 28, 41, 54, 67, 80, 93. Kita memilih namanya adalah ini rataan sementara ya, rataan sementara. Oke. Nah, rataan sementara teman-teman disimbolkan dengan X0 ya, itu X0. Jadi teman-teman, X0 ini di soal teman-teman, di tabel ini dia pilih sembarang, dia ambil katanya 54 ini ya, 54. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman, U, apa itu U teman-teman? U itu adalah pengurangan. Oke. U nah, jadi teman-teman, kita bebas memilih ya, bebas memilih nilai X0 ya teman-teman. X0 apa namanya, sembarang, bisa 54, bisa 41, bisa 28 ya, ataupun 67, 80 dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini saya memilih 54 sebagai X0-nya. Jadi teman-teman rumus ya, X0 tambah C adalah panjang kelas ya. C adalah panjang kelas teman-teman. P itu panjang kelasnya. Nah, teman-teman, dari 9 sampai 21 itu teman-teman panjang kelasnya adalah 9 sampai 9, 10, 11 sampai 12 adalah panjangnya adalah 13 teman-teman. Ingat ya, 13. Nah, setelah itu teman-teman, di sini ada apa namanya? Ada U ya. Apa itu U teman-teman? U itu adalah rumusnya begini. U itu sama dengan ya. Saya tulis dari sini ya. Oke. Saya hapus ini teman-teman. Oke, ini teman-teman ya. U itu sama ini, sama dengan XI dikurang dengan X0 dibagi dengan P. Nah, contoh ya teman-teman, saya ambil dari mana dapat min 3. Ini gampang sekali. Dari ini teman-teman, 15 ya. Gini. Untuk yang pertama, untuk U1 sama yang ini 15 ya, 15 dikurang ya dengan X0-nya adalah 54. 54 dibagi ya dengan P-nya adalah 13 teman-teman. Jawabannya adalah 15 kali 54 adalah min 39 ya, dibagi 13 jawabannya adalah minus 3 ya, seperti itu. Sama juga dengan yang kedua. Oke, ini teman-teman, U2 sama dengan, ambil 28 teman-teman, ini 28 dikurang dengan apa, X0-nya tetap 54 teman-teman. 54 dibagi dengan P adalah 13 juga. 28 kurang 54 jawabannya itu adalah minus 26 ya, dibagi dengan 13 jawabannya adalah minus 2 teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini juga dari mana minus 1? 41 kurang 54 baru dibagi dengan 13 buat teman-teman ya. Nah, sedangkan 0 dari mana? 54 kurang 54 ya, gitu. Baru dibagi dengan 13. Jawabannya adalah 0 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi. Ini sudah tetap ya, frekuensi. Ini adalah F kali U. Teman-teman kalikan saja, 3 kali min 3 min 9, 4 kali min 2 min 8. Setelah dikalikan semua teman-teman, dijumlah 55 jumlahnya ya. Nah, baru dimasukkan di rumus. X bar sama dengan X0 tambah C kali sigma FU tambah sigma F. Dari mana X0? Ini ya, 54 teman-teman. Ini 54 tambah dengan 13, ini C panjang kelasnya ya, 13 kali dengan 55 ini teman-teman ya, sigma FU berarti 55 per sigma F 60. Nah, seperti jadi 54 tambah 13 kali 55 baru dibagi 60, hasilnya dijumlah dengan 54, jawaban adalah 65,92 teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah rata hitung ya, menggunakan metode kode. Oke, kita lanjut. Sebentar ada latihan soal, kita bahas ulang teman-teman. Oke, lanjut. Rata-rata hitung lanjutan ya, dengan pembobotan atau masing-masing data diberi bobot. Misal A memperoleh nilai 65 untuk tugas,
76 untuk mid, nah ya, dan 70 untuk ujian akhir. Bila nilai tugas diberi di bobot 2, mid 3 poin, dan ujian akhir 4, maka rata-rata hitungnya adalah tinggal dikali ya, 2 kali 60 ini ya, 2 kali 65, 3 kali 76, 4 kali 70 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 4, itu adalah kalau namanya rata-rata dengan yang diberi bobot ya. Oke. Lanjut. Nah, modus ya. Teman-teman, modus itu kalau ya pengertiannya adalah ini, modus adalah data atau nilai data yang paling ya, yang mempunyai frekuensi paling banyak. Ulangi, modus adalah data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Itu adalah modus ya. Jadi atau mungkin sering kalau dipelajari dulu masih SMA, itu adalah modus adalah yang sering muncul ya, data yang sering muncul teman-teman. Oke. Untuk rumusnya, modus sama dengan L0 tambah C kali B1 per B1 tambah B2. Nah, apa itu L0? L0 adalah batas bawah ya, batas bawah kelas modus. B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat 1 kelas sebelum kelas modus. B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat 1 kelas sesudah kelas modus. Nah, teman-teman, kita lihat contohnya. Oke. Contoh ya, ini teman-teman. Hitunglah nilai modus dari data ini. Kita perhatikan soalnya. Nah, pertama-tama adalah teman-teman lihat dulu. Ini kan yang paling banyak frekuensinya adalah 23 ya, seperti itu. Nah, teman-teman, berarti kelas modus itu terletak di sini 74 sampai 86 ya, seperti itu. Nah, untuk mencari L0 teman-teman itu dari sini, ini 74. L0 itu sama dengan 74 kurangi dengan 0,5. Ini rumus teman-teman ya, kurangi dengan 0,5. Jawabannya adalah 73, ini ya, 5. Sedangkan B1 adalah selisih antara 23 dengan 12. 23 12 adalah 11 teman-teman. Kalau B2 23 kurang 6, 17. Nah, mudah sekali. Modus sama dengan 73,5 tambah 13. Itu ya, modus itu sama dengan L0 tambah ya. Tadi 13 adalah ini panjang kelasnya. Oke, panjang kelas 9 sampai 21 adalah 9, 10, 11, 12 sampai 21 itu adalah 13 ya. Yang juga 74, 75, 76 sampai 86 adalah sama dengan 13 teman-teman ya. Ini kali dengan B1 per B1 ditambah dengan B2. Inilah teman-teman rumusnya. Jadi teman-teman saja masukkan nilai L0 73,5, C13, B1 adalah 11 per 11 sama 17. Nah, operasikan jawaban adalah 38,61 ya. Mudah sekali. Selanjutnya, oke. Nah, ada juga rata-rata ukur. Digunakan apabila nilai data satu dengan yang lainnya itu berkelipatan. Contohnya mungkin seperti ini, misalkan ada data misalkan 10 ya, 15, 20 ya, apalagi 25, 30, ini adalah mempunyai kelipatan yang tetap teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mencari nilai rata-rata ukur. Apa itu N? N adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 5 di sini akar 5 dari ya apa dikali teman-teman ya. Itu adalah rata-rata ukur. Tapi ini jarang dipakai ya. Oke, jarang dipakai dalam analisis data. Nah, kita rata-rata lanjutan. Ini tadi ya, ini tadi. Oke,
dia menggunakan anti lock. Ini saya tidak usah bahas teman-teman. Nah, ada juga dibilang sebagai rata-rata harmonis ya. Biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal ya. Untuk data tidak berkelompok, rumusnya adalah RH sama dengan banyaknya data per sigma per X ya, sigma per X. Oke. Sedangkan data berkelompok, RH sama dengan sigma F atau jumlah data per sigma F per X. Kita lihat contohnya teman-teman. Nah, ini rata-rata harmonis ya, gampang sekali teman-teman ya. Ini 9 tambah 21. Jadi tadi ini diulang ya, tengah-tengahnya 15, 28 dan seterusnya. Frekuensinya 3. Untuk mencari F per X tinggal dibagi. Ya teman-teman, tinggal dibagi. Ini 3 bagi 15 0,2. 4 bagi 28 0,143. 4 bagi 41 apa ini? 0,98 ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, sehingga didapat harmonis sama dengan ini 60 dari mana? Dari sini ya, 60 per ini teman-teman ya. Ini 1,121 sama dengan 53,52 ya. Itulah rumus dari contoh dari rata-rata harmonis. Baik. Nah, yang terakhir adalah kita kerjakan sama-sama teman-teman soal latihan. Tentukan nilai min dan modus dari data berikut. Nah, oke. Kita sama-sama kerjakan. Oke. Nah, kita coret-coret situ aja teman-teman. Oke. Hasil ujian mahasiswa teknik informatika yang berjumlah 54 orang. Orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping ini. Oke, tentukan nilai min dan modus ya. Teman-teman, pertama mungkin saya cari dulu modus ya. Modus dulu, modus itu pertama lagi dari pertama inilah yang paling banyak. Oke, frekuensinya seperti itu. Berarti kelasnya ada di sini, 3 sampai 77 ya. Berarti begini, modus tadi modus sama dengan L0 atau batas bawah kali C dalam kurung B1 per B1 ditambah dengan B2. Oke, sama dengan ini kan 73 teman-teman ya, berarti ini kita didapat L0 itu sama dengan 73 dikurang 0,5 sama dengan 72,5. Jadi gini, 72,5 ditambah C sendiri 73 sampai 77 teman-teman, berapa? Ayo. 73, 74, 75, 76, 77, 5 ya teman-teman. Nah, berarti di sini 5 kali ini 12 kurang 10, ini adalah sebagai B1 itu sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Oke, sedangkan B2 teman-teman sama dengan 12 kurang 7. Oke, 12 kurang 7 sama dengan 5. Berarti di sini 2 per 2 ditambah 5. Oke, sama dengan 72,5 tambah 5 kali 2 10. 10 per 7 atau 72,5 tambah 10 bagi 7 adalah 1,4 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 73,9. Sobat teman-teman, itulah menjadi nilai modus ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya mencari nilai min tadi teman-teman ya. Mencari nilai min, saya hapus dulu. Nah, untuk mencari min teman-teman tadi kan kita sudah bahas sama-sama. Pertama-tama adalah cari dulu berapakah nilai tengahnya. Gini ya. Di sini ada XI, tengah-tengahnya apa ya? Di sini adalah F dikali X. Nah, apa tengah-tengahnya dari 48 sampai 52? Coba ya kita cek. 48, 49, 50, 51, 52, berarti adalah 50 sebagai tengah-tengahnya. Nah, di sini teman-teman adalah 50. Oke. Di sini coba 53 sampai 57, berarti 53, 3, 54, 55 teman-teman ya. 55 tambah 5 berarti ini adalah 60. Ini adalah 65, apalagi 70, 75, 80,
85, 90, 95. Oke, nah F kali X ini 2 kali 50 teman-teman, berarti 100. Oke, 3 kali 55 adalah berapa itu? 165. 5 kali 60 teman-teman 300. 9 kali 65 45, 48, berarti 535. Oke, 10 70 teman-teman 700. 12 kali 75. Oke, 10 750, 900. Oke, 900. Ini adalah 560. Ini adalah 170, 270, terakhir adalah 95. Nanti teman-teman ditambah saja, teman-teman tambahkan saja, ditambahkan di sini, ya ini hasil indah teman-teman. Nanti sigma nya berapa di sini? Ini juga teman-teman, juga nanti ini sigmanya jelas sekali, tadi sudah adalah 54 teman-teman, 54. Nah sebentar kita cari, nah berarti rataannya sama dengan, ya tinggal dibagi saja teman-teman. Hasil di sini sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F, gitu ya. Nah, teman-teman hitung, di sini sudah 54 teman-teman. Nah, di sini apa akan dibagi teman-teman ya. Oke, mudah sekali untuk menentukan min sama modus ya. Nah, oke, bisa juga teman-teman untuk mencari menentukan min dengan apa namanya, dengan menggunakan tadi apa saya bilang, menggunakan metode pengkodian ya, metode pengkodian. Contoh ya teman-teman ya. Oke, diulangi. Pengkodian tadi kan sudah didapat ya, nilai tengah-tengah tadi adalah 48 tadi ini ya, 50. Oke, ini adalah berapa itu, 55 tadi ya, 55. Ini adalah XI. Oke, tengah-tengahnya 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Nah, teman-teman cari, nanti sini adalah U. Oke. Nah, apa itu U teman-teman? Adalah U sama dengan XI dikurang dengan X0 dibagi dengan panjang interval. 48 sampai 52 itu kan 5 teman-teman, berarti P itu 5 ya. Ingat P sama dengan 5. Nah, sekarang kita pilih, sembarang pilih X0. Saya coba ambil tengah-tengah, saya ambil sembarang, ambil saja 70 coba teman-teman ya, 70. Nah, sekarang saya hitung berapakah di sini? Ya, berarti ini 50 untuk U1 sama dengan 50 dikurang dengan yang saya lingkar teman-teman 70 dibagi dengan P adalah 5 ya. 50 kurang 70 adalah minus 20, minus 20 dibagi 5 adalah minus 4. Ini adalah teman-teman minus 4. Oke, seperti itu. Lanjut, 55 kurang 70 sama dengan min 15 ya. Min 15 dibagi 5 adalah minus 3. 60 bagi 70 itu teman-teman sama dengan minus 10. Bagi 5 adalah minus 2. Oke, ini min 1. Oke, min 1 ini 0 teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah dikali teman-teman. F dikali dengan U. Nah, kali teman-teman. 2 kali min 4 min 8. 3 kali min 3 adalah min 9. 5 kali min 2 min 10. 9 kali min 1 min 9. Ini adalah 0. 12 kali 1 teman-teman 12. 7 kali 2 adalah 14. 2 kali 3 6, 3 kali 4 adalah 12, 1 kali 5 adalah 5. Teman-teman nanti dijumlah ya, dijumlah teman-teman berapa ini coba. 12, 5 tambah 12 adalah 17 ya, 17 tambah 6 23, 37. Oke, 37 berarti 49 kurang 40 kurang 10 30 kurang 17 ya, berarti sigmanya sama dengan 13. Nah, sekarang kita lagi tadi
rata-rata sama dengan X0 ditambah C kali, nah ini ya, sigma F kali U dibagi sigma F. Oke, coba ya. X0 nya teman-teman sudah ada tadi, kita pilih tadi adalah 70 ya teman-teman, 70. Ini 70 tambah C nya kan teman-teman itu sama dengan, C itu adalah sama dengan P ya, 5 baru ini teman-teman 13 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu jumlah semuanya 54 orang, 54 ya. Dikali saja teman-teman, 5 kali 13 itu 56 ya. Berarti 70 ditambah 56 bagi 54 adalah 1 koma lah, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah mencari rata-rata menggunakan pengkodean ya. Nah, sekira teman-teman itu saja untuk materi min dan modus ya. Mengenai materi pemusatan data, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai ukuran ukuran letak data ya, dan ukuran penyebar data teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.